Kami selalu terhubung dengan Engkau. Amin. Kami selalu terhubung dengan Engkau Bapa. Dan kami tidak akan terlepas dengan cinta-Mu. Karena ketika kami terhubung dengan-Mu, dan kami akan terus kuat di dalam Engkau. Roh Kudus, lawat setiap generasi muda di tempat ini. Engkau adalah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini, Bapa. Kami rindu anak-anak muda di tempat ini mengalami lawatan-Mu, agar menjadi generasi Yeremia yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang optimis, generasi yang mau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, meskipun di dalam tekanan. Roh Kudus, hamba-Mu tidak bisa memulihkan generasi muda ini. Namun aku tahu bahwa Roh Kudus punya kekuatan yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang unlimited, Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang sanggup memulihkan yang terluka, Allah yang sanggup membebaskan yang hidupnya terbelenggu, Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakku yang mengalami sakit, baik sakit jasmani, sakit rohani, maupun mengalami sakit secara mental. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami melekat dengan Engkau dan terhubung dengan Engkau, dan kami akan terus kuat, sehingga kami tidak menjadi generasi yang lemah, generasi yang pesimis, generasi yang takut menghadapi masalah. Tapi aku percaya Roh Kudus ambil alih semuanya. Dan Roh Kudus yang berbicara, bukan hamba-Mu. Roh Kudus yang berkata-kata. Oh, Holy Spirit, anointed us. Holy Spirit, anointed us. Holy Spirit, mari kita angkat suara-Mu dan seru kita, Roh Kudus, lawat generasi muda ini. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, anointed us. Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Kami rindu lawatan-Mu terjadi, Tuhan, di tempat ini. Kami rindu kebangkitan rohani terjadi di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Inilah kami, Roh Kudus. Berbicaralah Engkau. Berbicaralah Engkau, Roh Kudus. Kau jamah setiap generasi muda ini. Engkau tahu isi hati mereka masing-masing, Roh
Tidak ada satupun kuasa yang akan mengganggu kita. Karena Roh Kudus akan bekerja sepenuhnya di tempat ini. Hanya Engkau yang sanggup, Roh Kudus. Hanya Engkau yang sanggup. Engkau sanggup. Nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan siap diberkati Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi buat kerajaan yang akan segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam saudaraku. Shalom. Salam generasi Yeremia. Shalom. Generasi Yeremia, sesuai nama saya adalah Yeremia. Ya. Jadi tidak salah, saya berbicara malam hari ini adalah seorang utusan dari Tuhan yang namanya Yeremia Romelani. Ya. Nama Yeremia itu diambil dan diberikan oleh seorang hamba Tuhan dan juga termasuk saya memilih nama itu sendiri karena saya percaya bahwa nama itu bukan sembarang nama, tapi ternyata memang benar. Nama Yeremia adalah sekarang lagi memasuki generasi Yeremia. Kenapa? Saudara disebut generasi Yeremia. Generasi Yeremia adalah generasi yang selalu optimis dan tidak pernah pesimis. Generasi yang selalu move on meskipun putus pacarnya tetap move on. Amin. Yes, itu generasi yang selalu move on. Dan generasi Yeremia adalah generasi yang selalu antusias. Yes. Selalu antusias dan generasi yang tidak pernah depresi. Karena Yeremia itu tidak pernah depresi. Ketika dia mengalami problem yang berat, dia hanya menangis dengan Tuhan. Dia hanya menangis dengan Tuhan. Bahkan dia menangis meskipun umat Tuhan berada di negeri pembuangan, dia tetap menangisi kotanya. Bahkan Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku tempatkan kamu. Artinya bahwa dimanapun kamu berada, kamu itu harus menjadi berkat buat kotamu. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Ya, anak saya satu, ya. Anak saya sudah umur 21 tahun, sekarang sedang menginjak di pendidikan jurusan arsitek di Universitas Brawijaya, Malang. Dan istri saya hanya satu, ya. Karena kalau dua berarti aku nggak di sini. Jelas pasti aku nggak boleh bicara di generasi muda DPA, perwil bengkalis, nggak mungkin, ya. Karena istri hamba Tuhan pasti satu dan satu untuk selamanya. Amin. Amin. Dan ketika engkau menikah pun ambil keputusan satu untuk selamanya. Amin. Amin. Ya, saya dibawa oleh Tuhan bersama tim Blessing Ministry Indonesia yang diketuai oleh Bapak Yeremia Ho. Ya, saudara Bapak Ibu Bapak Yeremia Ho, ini ya. Oke, ada Ibu Vivi Mahesa, ya ini Bu Vivi istrinya, dan ini ada Mr. Pastor Lukas, ya, Anmenhofa, ya. Saudara tahu kan dari mana dia? Ya, dia adalah Ambon Manise, sama dengan pendeta Lukas Rubsore juga dari Ambon Manise. Makanya meskipun hitam tapi tetap manis, ya. Hitam-hitam buah manggis, meskipun hitam selalu manis. Haleluya. Yes. Hitam-hitam kereta api, meskipun hitam tapi banyak yang ngantri, Bo. Ya, kenapa? Banyak yang ngantri. Meskipun hitam, kita banyak yang ngantri. Karena apa? Kita hitam karena mau hitam, mau putih, mau kuning, mau sawo matang, mau hangus hitamnya, kita sama-sama dicinta oleh Tuhan. Amin. Karena kita berharga bukan karena warna kulit kita, karena bukan berasal dari mana suku kita atau bentuk rambut kita, tetapi kita berharga karena Kristus sudah membayar lunas saya dan saudara. Amin. Sudah membayar tunai. Yesus tidak pernah kredit kita. Beda dengan mobil saya di rumah masih kredit, ya, sehingga perlu dicicil. Tapi Yesus tidak pernah mengkredit saudara. Ketika Yesus mau tebus saudara, saudara dibayar lunas, cash and carry, ya. Jadi nggak dicicil. Maka dari itu saudara, engkau adalah orang-orang yang termahal di dunia ini. Katakan kiri kananmu, engkau termahal di dunia ini. Makanya Tuhan kita pemurah,
tapi generasi Yeremia jangan jadi generasi yang murahan, ya. Amin. Engkau generasi Yeremia, ya. Tuhan kita pemurah, tapi saya dan saudara bukan orang murahan, ya. Amen. Sorry, ya. Sorry. Jadi kita bukan orang murahan, tapi orang yang berkualitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita punya Tuhan yang sangat berkualitas. Bahkan nyawanya saja diberikan buat saya dan saudara, ya. Ya. Apalagi cuma jodoh kecil, ya. Haleluya. Terlalu kecil. Makanya terlalu apa ya? Bodoh banget ketika kita generasi muda putus pacar, dia nggak mau makan, terus dia nggak bisa tidur seminggu. Kalau di antara kita ada yang seperti itu, bertobatlah. Ingat, putus satu tumbuh. Aduh, gitu aja kok sampai bunuh diri, ya. Gitu aja sampai loncat dari jembatan. Itu adalah manusia terbodoh sedunia, ya. Bukan manusia yang hebat. Tapi saya percaya generasi Yeremia di kota Bengkalis dan sekitarnya bukan generasi yang rapuh, bukan generasi yang artinya loyo, tapi generasi yang kuat, energik dan penuh antusias. Amin. Sehingga ketika saudara mengalami problem, dia seperti burung raja wali, terbang tinggi meskipun hidup di dalam tekanan. Yes. Ada di antara kita yang saat ini sedang dalam tekanan? Banyak. Banyak, saudaraku, banyak. Tapi ingat, meskipun kita hidup dalam tekanan, kita terus terbang tinggi seperti burung raja wali. Amin. Amin. Iya. Saudara, mari juga Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ayat 31. Ya. Strong generation. Katakan kiri kananmu, strong generation. Strong begitu sampai begini dong. Strong generation. Strong generation, ya. Strong generation. Oke. Mari kita buka Alkitab kita Yesaya 40 ayat 31. Mari kita bangkit diri semua, kita baca secara dahsyat karena Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Yesaya yang sudah mendapatkan amin. Nah, di depan juga ada, ya. Jadi pakai gadgetnya. Oke. Sama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menyeletuk. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sangat bagus. Tetapi terlebih bagus lagi ketika kita membaca, merenungkan dan melakukan. Saya percaya ketika kita merenungkan dan melakukan firman, pasti kita bisa kuat meskipun di dalam tekanan. Itulah strong generation, ya. Strong generation. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah Alkitab memang selalu berbicara generasi. Generasi itu bicara apa? Keturunan. Berbicara itu keturunan, ya. Keturunan setelah kita. Setelah hamba-hamba Tuhan yang usianya sudah mungkin semakin bertambah usia, ada yang 50 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun, bahkan 70 tahun. Dan ada generasi berikutnya yang akan melanjutkan tata pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Itu yang disebut generasi. Generasi berikutnya, ya. Saudara-saudara yang dikasih, dari generasi sepanjang sejarah Alkitab, dari generasi itu generasi selalu tidak pernah ketinggalan, saudara. Ketika orang-orang yang selalu melekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contohnya di dalam Keluaran 3 ayat 15 bicara tentang generasi. Alkitab berkata dalam Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun, termasuk generasi Yeremia di kota Bengkalis dan sekitarnya, bahwa nama Tuhan yang disembah oleh orang Israel, yang disembah oleh orang Yahudi, yang disembah oleh orang Yunani, yang disembah oleh bangsa apapun, itu sama dengan Yesus yang disembah oleh saya dan saudara. Di Bengkalis nama Yesus
itu adalah nama untuk semua suku bangsa. Bukan hanya untuk suku Batak, bukan hanya untuk suku Sunda, orang Tionghoa, atau suku Nias, atau Papua, atau Flores, atau Ambon, atau mungkin orang Eropa. Tetapi Yesus datang untuk semua generasi dan semua suku bangsa, turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Itulah Alkitab berkata seperti itu. Yoel berkata begini, ceritakanlah tentang itu. Yoel 1 ayat 3, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi ini saudara, ini generasi muda, generasi Yeremia. Siapa yang di sini sudah punya pacar, angkat tangan. Ya, sudah punya pacar? Ya. Siapa yang sudah menikah selain bapak pendeta-pendeta? Ada yang sudah menikah? Oke. Nah, saudara pasti akan punya keturunan, ya kan? Akan punya keturunan, dan keturunanmu itu yang akan melanjutkan. Maka dari itu kenapa keturunanmu harus ceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus setiap hari, bahkan berulang-ulang ceritakan tentang firman Allah agar mereka melekat di otak pikiran mereka dan juga di hatinya serta jiwanya. Sehingga ketika firman itu melekat, maka kemungkinan kecil sekali generasi muda itu akan jatuh ke dalam dosa. Tapi sekalipun memang mungkin ada yang jatuh, tapi